Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan wa akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Hari Ahad ini dan kita berada di Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal berapa? 14. Bertepatannya dengan yang Masehi apa? Taib. Tasi' wa isrina 29 bulan 10 2023. Alhamdulillah Allah telah memberikan keamanan kepada negeri ini sehingga kita pun bisa beribadah, dan macam ragam ibadah yang kita lakukan kita bisa melaksanakannya dengan penuh keamanan sehingga bisa menjadi khusyuk, sehingga bisa menjadi tenang dibandingkan dengan negara Filistin di wilayah Gaza atau Gaza yang sampai hari ini terus dibombardir oleh negara Yahudi. Maka daripada itu ikhwah, mengingatkan diri pribadi untuk tidak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk menolong saudara-saudara kita di setiap keadaan kita. Tatkala sujud dalam salat kita, sertakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di sana. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, ay fi Filistin, atau fi kulli makan. Allahumma fazil masjidil aqsa, Allahumma ihfazil masjidil aqsa. Ya Allah, semoga Allah menjaga Masjid Aqsa sebagai kiblat pertama umat muslim. Keadaan yang menyedihkan semoga segera berlalu. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini, di pekan kelima biasanya adalah kajian tematik dan berkaitan dengan adanya tis madrasah Qur'aniyah. Talabul ilmi syar'i mempunyai program madrasah Qur'aniyah yang insyaallah sudah akan mulai di bulan 11 tanggal 6. Insyaallah di hari Senin, Senin besok, hari Senin besoknya lagi ya, depan lagi.
insya Allah sudah mulai dan bisa menghubungi sekretariat yang ada di belakang. Untuk hal tersebut maka kita mencoba untuk menggugah hati kita terpacu untuk lebih mencintai kalamullah, mendekatkan kepadanya, yakni Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran dan bahasa Arab tak pernah bisa dipisahkan, karena dia diturunkan dengan bahasa Arab. Tadi Allah telah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyyah, menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Untuk apa? La'allakum ta'qilun, agar kamu sekalian memahami, berakal, dengan akalnya itu memahami isi Al-Quran. Dari sini sudah jelas, tidak bisa tidak untuk kita mempelajari bahasa Arab. Allah pun telah berfirman untuk kita mentajwidkan tilawah Quran kita. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Maksudnya apa? Tartil maksudnya adalah mentajwidkan pelan-pelan sesuai dengan apa yang malaikat Jibril membacakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu nur ya ikhwah. Al-ilmu nur wal jahlu dhulam. Wal fadlul ilmi ma'lum. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wal Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqul Rabbi zidni ilma. Fa abwabul ilmi katsiratun. Hal tamliku miftahaha? Miftahuha al-lughatul arabiyyah. Ilmu itu cahaya. Wal jahl dhalam. Kegelapan adalah yang selalu mengiringi kebodohan, atau sebaliknya, kebodohan itu selalu teriring dengan kegelapan. Wal fadlul ilmi ma'lum, dan keutamaan ilmu itu sudah kita ketahui. Maklum, sudah diketahui. Qul, katakanlah, hal yastawi alladzina ya'lamun, katakan apakah sama orang-orang yang mengetahui, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Nabi kita Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini merupakan doa untuk ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabb, tambahkanlah aku ilmu. Fa'abwab al-ilmi, fa'abwabul ilmi kasirah. Maka pintu-pintu ilmu itu banyak sekali ya ikhwah. Pintu-pintu ilmu banyak sekali. Hal tamliku miftahaha. Apa kamu sudah punya eta kuncina? Udah punya belum? Maka miftahuha al-lughatul arabiyyah. Maka kuncinya itu adalah bahasa Arab. Dengan ini insyaallah ta'ala, kalau antum memulai juga dalam hidup antum belajar bahasa Arab,
tentu akan membantu sagalana. Wah, apa yang bisa dibantu dengan kita belajar bahasa Arab? Al-Quran jadi bisa kita cepat pahami, meringkas umur kita. Salat yang dituntut khusyuk bisa lebih khusyuk dengan kita membaca Al-Quran yang ada di dalam salat tatkala berdiri. Itu pun bisa kita peroleh. Kutubul ulama, kitab-kitab ulama bisa kita baca dan pahami, dan segala macam daripada keuntungan-keuntungan bagi siapa saja yang dia selama hidupnya sebagai seorang muslim belajar bahasa Arab. Ya, ana pun masih terus belajar bahasa Arab. Bahasa pemersatu. Lihat orang-orang yang umroh, orang-orang yang haji bertemu di mana? Di Mekah. Yang dari Afrika, yang datang dari Papua, yang datang dari Jawa, dari India, Bangladesh, dari Eropa, dari Amerika, yang muslim mereka pasti menuju ibadah umroh atau haji ke sana. Salat berjamaah. Maka apa bahasa pertama yang jadi pemersatu? Tentunya bahasa Arab. Tatkala imam, di antaranya imam besar Imam Sudais hafizallahu taala membaca Al-Fatihah, semuanya pun membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Lihat, tak ada agama yang menjadikan satu bahasanya sebagai bahasa pemersatu. Dimanapun kitab sucinya Al-Quran, dimanapun sama bahasa Arab. Bedakan dengan agama-agama lain, ya, Nasrani misalnya, seluruhnya dia membaca sesuai dengan negara-negaranya, daerah-daerahnya. Taib ayyuhal ikhwah, maka kunci-kuncinya harus ada. Inilah yang menjadikan kewajiban bagi seorang muslim dalam hidupnya mempelajari bahasa Arab. Tengok saja diri Anda tatkala Anda kuliah, ada matkul Inggris, mau tidak mau diambil. Karena untuk apa? Ya menunjang pekerjaannya, menunjang profesionalitasnya. Ya. Bahasa-bahasa lain pun tatkala kalian pilih, maka apa itu tujuannya? Paling karena apa? Karena fulus. Saya belajar bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Mandarin. Ya, paling seperti itu. Tapi kalau kita selama hidup kita mempelajari bahasa Arab, ya, tentu ini akan menjadikan kita sesuatu yang spesial buat diri kita sendiri. Ya, mengenyamlah selama hidup. Kok nggak mengenyam pelajaran bahasa Arab? Padahal yang English, was canggih luar biasa, enak didengarnya juga. Canggih tuh anak lu udah bisa bahasa Inggris. Ya, hey uncle, what's your name? Wah, ini anak umur berapa tahun? 6 tahun. Wah, hebat ya. Bahasa Inggris dihebatin, ya nggak apa-apa. Tapi coba bahasa Arab. Kalau kecil-kecil sudah bahasa Arab, ya minimal maksimal ya pokoknya kaifah haluk, anak kita sudah tahu. Bi khair walhamdulillah abi, ya alhamdulillah. Ya. Padahal banyak mufrodat, ya, yang bahasa Indonesia menyerap bahasa Arab. Nih yang Anda dudukin kursi itu dari bahasa Arab. Ya. Makanya ikhwah, ya, bahasa Arab bukan bahasa pesantren saja. Ya, kalau bisa menjadi bahasa kedua kita di rumah kita. Ya. Karena kita orang Islam. Itulah seorang muslim, ya, yang banyak sekali para ulama menyuruh, memerintahkan untuk mempelajari bahasa Arab.
Umar bin Khattab radhiyallahu an pun memerintahkan, ta'alamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena dia bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Jadi tatkala seorang muslim mempelajari bahasa Arab, ya, walaupun bahasa Arab for beginner, untuk pemula, itu dia sedang mempelajari agamanya. Ya. Dan jangan pernah bosan, ya. Dan juga jangan pernah putus asa. Ya. Misalnya ada 4 jilid nih durus lugah Arabiyah, habisin selama hidup. Al-Arabiyatu baina yadaik, ada 4 jilid, habisin selama hidup. Ya. Begitu. Pokoknya selama hidup antum harus ada majelis bahasa Arab. 6. Lalu yang utama dan terutama adalah tatkala kita bertilawah Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an tentu sudah banyak kita memahami keutamaannya, ya. Fadlul Qur'an, keutamaan Al-Qur'an ini, wa fadlu ahlihi, keutamaan pemiliknya, ya. Kemudian juga ahamiyatu qiraah, betapa pentingnya, urgennya membaca Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Fa inna qira'at Al-Qur'an, sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu, ya, tilawah, qira'at tilawah sama aja. Artinya membaca. Kalau qira'ah masdar dari qara'a yaqra'u, kalau tilawah dari tala yatlu, tilawatan. Membaca. Ini merupakan ibadah minal ibadat, suatu ibadah di antara ibadah-ibadah sebagaimana ibadah lainnya. Dan ini pun merupakan zikir, ya, sebagai tazkir, pengingat bagi orang yang membacanya dan berbuah tatkala kita membaca Al-Qur'an. Adanya buah, adanya pahala tatkala membaca Al-Qur'an. Karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu dianjurkan sekali dan mempunyai ajrun azim, pahala yang besar, ya, dan yang paling mudah untuk kita meraih pahala, untuk kita menabung pahala. Hanya dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an. Wa kasratul qira'ah lil Qur'an, tatkala banyaknya membaca kita terhadap Al-Qur'an, ini adalah melahirkan bagi seorang muslim yang dia hobinya membaca Al-Qur'an, gemar membaca Al-Qur'an, ya, gemar untuk mendengarkan tilawah Qur'an, ini akan mendapatkan kelezatan dalam hatinya. Akan membuat hati itu rehat. Akan menimbulkan sakinah, ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innal qulubuhum bidzikrillah, alla bidzikrillahi tatma'innal qulub. Orang-orang yang beriman yang hati-hatinya bisa tenang, bisa tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu akan membuat hati kita tenang, hati kita tentram. Tidak ada namanya kegalauan dalam hidup. Walaupun kegalauan hidup itu pasti akan selalu ada bagi orang yang hidup. Ya, kalau hatinya masih hidup, ya,
dengan dimana para setan mengganggunya, ya, ada kegalauan pasti. Contoh, yang hatinya masih hidup dan tahu ilmu tentang sesuatu hal yang haram, tatkala dia mendekat pasti hatinya menolak. Atau dia hanya terlintas lewat, ada sesuatu yang haram didengar telinganya, hatinya akan mengingkari. Tidak betah. Betah gitu kita kalau di depannya ada speaker gedang-gendrung, ya, ada musik yang berdekup. Kalau betah, berarti hatinya ada penyakit, ya. Tidak ada perlawanan di hatinya, ketahuilah sakit. Kalau betah terus, menikmati terus, berarti bisa mati itu hatinya. Orang yang hatinya sehat pasti dia akan mengingkari dan akan segera kabur. Ya, gak bisa ngelawan. Ya, mau bilang berhenti, matiin gak? Susah. Masih lemah imannya. Emang sekarang lagi zamannya gitu kan, maksudnya lagi situasinya pasar. Ya, kalau kita suruh matiin nanti berurusan dengan banyak orang yang nggak tahu ilmunya. Ya, yang ada apa? Yang ada paling kita kabur, pergi meninggalkannya untuk menenangkan hati kita kembali dengan istighfar kepada Allah. Ayo ikhwah, orang yang terus dia membaca Al-Quran berulang-ulang, tikrar, dengan penuh rasa senang, ya, dengan penuh rasa senang, berusaha untuk memahami Al-Quran alias tadabbur, maka Al-Quran akan memberi efek, akan ketahuanlah itu dia adalah mukjizat. Coba baca satu ayat diulang-ulang, tadabburi diulang-ulang, antum pasti akan merasakan mukjizat Al-Quran. Yang asalnya mukjizat ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi kita sebagai umatnya bisa merasakan, bisa menikmati betapa Al-Quran adalah hak, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedikit dari umat Islam sekarang mengenyampingkannya. Yang tidak banyak dari kaum muslimin tidak memberikan perhatiannya kepada Al-Quran. Amal ladzi yaqra'ul Qur'ana wa la yataladzaz bitilawatih. Adapun orang yang membaca Al-Quran namun dia tidak merasa lezat, tidak menikmati bacaannya, wala yuhawil an yafhama muradillah, dan tidak berusaha untuk memahami maksud dari kalam Allah ini, dari ayat-ayat yang dibaca ini, fahuwa mithlul ladzi yaqra' fi jaridah au qisah. Itu seperti dia membaca koran atau membaca cerita dongeng saja. Ya. Kan baca koran mah, dah tahu. Baca kisah, cerita, dongeng, itu tidak akan ada rasa kelezatan. Dia tidak akan dapat mencapainya. Maksud dari kalam Allah, maksud dari perkataan Allah ini. Maka ikhwah, akhwat, a'azani Allah wa iyyakum, la budda lil muslim min ma'rifati ma'adahu Allahu liqaril Qur'an. Maka bagi seorang muslim, tatkala dikatakan muslim dalam perkataan ulama atau perkataan Nabi misalnya, itu termasuk muslimah. Ya, muslim yang perempuan, maka wajib untuk mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi para pembaca Al-Quran. Allah siapkan
a'dahullah, Allah siapin nih, Allah janji. Ya, buat orang yang baca Al-Quran Allah siapkan. Nih siap-siap nih dikasih gaji, dikasih pahala. Ya, pahalanya yang besar di dunia dan di akhirat. Itulah yang harus kita jadikan motivasi diri kita. Kalau baca Al-Quran satu ayat saja misalnya, yang kita ulang-ulang tikror terus dan memahami maknanya, dan alhamdulillah ya Quran sekarang sudah beserta terjemahannya untuk membantu kita ya. Bahkan ada Al-Quran yang per mufrodat ya, per kosakata itu bisa membantu kita untuk memahaminya ya. Dan tentunya harus bersama guru ya, walaupun ada Al-Quran yang diterjemahkan per mufrodat, per kosakata, tetap harus bersama guru dalam mempelajari Al-Quran. Ya, ingat nih selalu di benak kita ada pahala besar, ada pahala besar. Ya, seperti orang dagang, pasti ada untung nih. Tiap hari Ahad pagi misalnya di Puncelut, Puncelut Store, Puncelut pasar pagi, pasar Ahad, ataupun di mana orang senang tuh pedagang tuh kalau ketemu hari Ahad, wah sudah hari Ahad nih, siap gelar dagangannya. Kalau kita tiap hari ada Al-Quran di lemari kita, di rak-rak buku kita, ya masa nggak meraihnya, masa nggak mau ambilnya untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waqad qala Khalid ibn Abdul Karim Al-Lahim an fahmil Qur'ana wa tadabbaruh. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim berkata tentang memahami dan mentadaburi Al-Quran. Inna fahmal Quran, sesungguhnya memahami Al-Quran, mentadaburinya adalah mawahibu minal karim al-wahhab, itu anugerah dari Allah yang al-wahhab, maha penganugerah, maha pengasih, yang Allah memberikan kepada siapa? Kalau Allah berikan kepada pembacanya yang dia ikhlas, yang dia jujur hatinya ingin cari pahala dari Allah. Ya. Yang dia juga mencari jalan di antara sebab-sebabnya dengan penuh ketekunan. Tuh. Jadi benar-benar tatkala orang membaca Al-Quran punya adab, ya, gak sembarangan menghadapnya, ya, tidak pula dia dalam keadaan berhadas, ya, dia sucikan dulu dengan berwudu, dia bersihkan dulu tempatnya, dia hadapkan ke arah kiblat, dia siapkan miswak untuk bersiwak mulutnya. Ya tidak? Nah, ini adabnya. Seperti antum mau menjumpai istri antum, antum dandan dulu, rapi-rapi dulu, sikat gigi dulu, pakai minyak wangi dulu, ya, biar istri kita nggak kabur. Al-Quran lebih dari itu yang harus kita perlakukan. Ya, dandan dulu nih mau baca Al-Quran, wangi dulu, sikat gigi dulu, bersiwakan, rapikan ininya. Ya, kita kasih minyak wangi dulu ruangan kita. Wah, ini masjid belum ada bunyi-bunyi ininya nih, pewangi ruangannya nih. Ya, harus dibeliin nih. Itu benar bisa mengharumkan, maksudnya bisa merubah suasana menjadi lebih baik. Biasanya kan di Masjidil Haram pakai bukhur ya, gaharu yang dibakar, asap itu wangi itu, ya, itu akan mempengaruhi suasana hati pula. Karena Nabi suka dengan minyak wangi, ya. Bahkan ada di masjid mana disediakan minyak wangi, ya,
di dinding-dinding atau di mananya biar orang memakai. Ini yang kita menjadikan diri kita pun memperlakukan Al-Quran demikian. Kalau siap-siap membaca Al-Quran. Innal Qur'anal Karim huwa kalamullahil munazzal 'alal qalbi rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'jizatuhul khalidah. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah mukjizat yang abadi. Dalam riwayat Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma dzakarahu anil Quran, ya, yang sabdanya ini berkisah tentang apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran. Kitabullahi fihi naba ma kana qablakum. Kitab Allah memuat keterangan tentang apa yang terjadi sebelum kamu. Wa khabar ma ba'dakum, dan berita tentang apa yang terjadi sesudahnya. Wa hukmun ma bainakum, dan itu adalah hukum keputusan yang ada di antara kamu. Wa huwal fasl laisal bil hazl, dan itu adalah keputusan akhir yang bukan main-main. Al-Quran keputusan terakhir. Kalau sudah Al-Quran yang memutuskan, sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat. Ya, jangan beradu argumen dengan Al-Quran, dengan kalamullah. Contohnya gimana? Orang masih kerja yang terkait dengan riba. Biasa di mana itu? Di bank, di finance, ya. Apalagi? Ya, macam itulah yang kita tahu sekarang, ya. Dia beradu argumen, padahal Allah telah larang tentang riba. Kalau saya nggak kerja di sini, mau diapain anak istri saya, makannya apa? Ya, padahal Allah udah menjamin, ya, tentang kebaikan. Mengapa dia tidak cari yang baik-baik? Nah, itulah manusia selalu saja punya hujjah untuk menentang kalamullah, untuk menentang firman Allah Subhanahu wa taala, menentang Al-Qur'an. Keimanan yang harus dipertanyakan. Wa huwa hablullahi, dan Al-Qur'an adalah tali Allah al-matin, yang kokoh lagi kuat. Wa huwa dzikrul hakim, dan dia adalah zikir yang bijaksana. Wa huwa siratal mustaqim, dia adalah jalan yang lurus. Dan Al-Qur'an tidak menyimpang dari hawa nafsu, tidak tertukar dengannya. Maka lisan-lisan para ulama, ya, tidak pernah merasa puas dengannya. Artinya haus terus dengan lisannya dihiasi Al-Quran. Pun Al-Quran yang tiada henti-hentinya didengar juga oleh siapa? Jin. Ketika mereka mendengarnya, sampai-sampai segerombolan jin mengatakan tentang Al-Quran ini, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Lihat segerombolan jin, ya, yang dia telah katakan, sesungguhnya kami telah mendengar Quran yang menakjubkan. Jin saja dengar, senang terhadap tilawah Quran, gak bosan-bosan.
Sampai-sampai jin mengatakan demikian, ya, yang Al-Quran tersebut yahdi ila rusdi, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Fa'amanna bih, maka kami beriman. Jangan kalah sama jin, ya, yang dengar tiada henti Al-Quran akhirnya beriman, karena Al-Quran memberikan jalan yang lurus. Ya, jin saja yang terbuat dari api senang terhadap bacaan Al-Quran. Kalau jinnya apa? Jinnya jin muslim, jin yang beriman. Karena ada jin yang Nasrani, jin Yahudi, jin Hindu, jin Buddha, ada. Ya, sama seperti kita, kelompok manusia banyak ragam macamnya, agamanya. Yang tersesat maka harus kembali kepada Islam. Man qala bihi sidqun wa man amila bihi ajrun wa man hakama bihi adlun wa man da'a ilaihi huda ila siratim mustaqim. Siapa saja yang mengucapkannya, yaitu membaca Al-Quran, dia itu sidqun, benar. Siapa saja yang mengamalkan maka ia diberi pahala, dan siapa saja memerintahkan, ya, berhukum berdasarkan hal tersebut, maka dia telah berbuat adil. Wa man da'a, siapa yang dia berdoa menyeru kepada Allah, itu adalah petunjuk kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Dari perkataannya benar. Ya, namun penulis di sini menukil bahwasanya ini hadis yang lemah. Riwayat Imam Tirmizi. Siapa yang membaca Al-Quran, ya, berkata dengannya, itu maksudnya itu adalah kebenaran, itu kejujuran. Siapa yang beramal dengannya, dia itu pahala. Siapa yang berhukum dengannya, dia itu adil. Siapa yang berdoa kepadanya, itu petunjuk yang lurus. Perkataannya benar, tapi jangan dinisbatkan kepada Nabi. Ini hadis dhaif, riwayat Imam Tirmizi, dan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam ad-dhaif, dalam dhaif. Wa qad qala ta'ala 'anil Qur'anil Karim fi suratil Baqarah ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu, itulah Alkitab. Al-Quran maksudnya, la raib, la syakka, yang enggak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau yang enggak bertakwa ya bukan petunjuk berarti, mafhum mukhalafahnya. Kalau bertakwa, ini petunjuk. Kalau nggak bertakwa, ini bukan petunjuk. Maka orang yang bertakwa, Al-Quran adalah petunjuk. Wa qala fi suratil Isra, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dalam surat Al-Isra ayat 9 ini, sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang aqwam, yang lebih lurus. Ya, jalan yang lebih lurus, aqwam. Wa yubasyiril mu'minin, dan dia sebagai kabar gembira buat orang-orang mukmin. Alladzina ya'maluna shalihat, yang orang-orang beriman itu mengerjakan amalan soleh. Anna lahum ajran kabira, bahwasanya mereka itu akan diganjar, diberikan
pahala yang besar. Ayyuhal ikhwah wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah menjelaskan kepada kita Al-Quran ini, dan dia adalah pembicaraan yang sebenar-benarnya. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sebenar-benar pembicaraan, ucapan adalah kitab Allah. Maka dia adalah petunjuk buat orang-orang bertakwa. 6. Fi fadlil Quran ala sairil kalam. Ini adalah merupakan keutamaan Al-Quran dibandingkan seluruh ucapan. Lihat, kalamullah, ucapan Allah ini adalah lebih utama dibandingkan seluruh ucapan-ucapan. Waradat ahadits katsirah, dan banyak hadis-hadis yang menerangkan hal ini. Banyak riwayat hadis yang menunjukkan tentang fadlul Quran ala sairil kalam. Keutamaan Al-Quran, keutamaan ucapan Allah ini dibandingkan seluruh ucapan, yaitu ucapan makhluk. Dari Sahar bin Haswab yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, fadlu kalamillahi ala kalami khalqihi kafadlillahi ala khalqihi. Keutamaan firman Allah di atas ucapan makhluknya seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis Ad-Darimi, sanadnya hasan. Ya. Maka itu, ya, berarti kita nggak ada apa-apanya. Ucapan kita, orang nulis buku, yang ngarang buku, apa saja yang dia karang, dituangkan kalamnya, ya, bahkan bestseller, dia bikin novel, itu mah nggak ada apa-apanya dibandingkan kalam Allah. Orang yang senang dengan novel, dia telah tertipu. Iya tidak? Kenapa? Buatan manusia, banyak bohongnya. Novel kan ngarang, ya. Masa ada lupus misalnya. Ada apa lagi? Novel-novel ayat-ayat cinta misalnya. Novel-novel apa lagi? Ya. Berlindung dari naungan Ka'bah. Walaupun judulnya menarik, judulnya bagus. Ya, tapi itu karangan manusia. Dan tentu banyak bohongnya. Maka nggak ada apa-apanya dibandingkan kalamullah yang semuanya adalah hak, benar adanya. Ini sebagai perbandingan kita. Kalau membaca suatu tulisan, apa itu? Novel. Dengan Al-Quran. Apa itu? Ini misalnya akidah wasitiyah ulama. Itu ada ayat Allahnya. Ada menukil dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari hadis, ambil. Ya. Kan hanya sedikit atau malah jarang novel mah menukil hadis, menukil dalil. Nggak ada. Ya. Taib. Jadi jangan semua bacaan dilahap. Jangan semua bacaan dibaca. Taib, ayyuhal ikhwah, azani Allah wa yakum. Ibnu Abi Hatim berkata, Muhammad bin Al-Fadal bin Musa menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mansur Al-Maki Al-Jawaz menceritakan kepada kami, ya, bahwasanya dia melihat Uyainah, ya, Ra'aitu Sufyan ibn Uyainah, seorang ulama. Wasa'alahu rajul, dan dia ditanya, ya, seorang pria bertanya kepadanya. Apa yang ditanyanya?
Ya Aba Muhammad. Ya, ini kunyahnya. Wahai Abu Muhammad, ma taqulu fil Quran? Apa pendapat kamu tentang Al-Quran? Apa kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala? Dia jawab, faqal kalamullah minhu kharaja wa ilaihi ya'ud. Itu ucapan Allah, dari situ dia keluar, dari situ pula dia kembali kepada Allah. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran ghairu makhluqin. Al-Quran bukan makhluk. Semua ulama Ahlus Sunnah yang hak mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Imam Ahmad saja berkeyakinan seperti ini, ya, sampai-sampai harus mengorbankan hidupnya di penjara gara-gara mempertahankan akidah bahwasanya Al-Quran kalamullah. Ya, lihat keimanan yang dia i'tiqadnya mempertahankan kalamullah, Al-Quran kalamullah, sampai jiwa raganya dikorbankan. Ya. Kalau dia nggak mau dipenjara, bilang aja, ya dah, Al-Quran itu makhluk. Aman dia, nggak dipenjara. Aman dia hidupnya. Tapi seorang muslim sejati, i'tiqadnya nggak bisa tergoyahkan. Ya, bukan hanya karena cambukan yang diterimanya atau fulus yang diiming-iminginya, tetap harus kuat. Naam ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik Anda adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarinya. Ya. Ini khairukum. Kalau udah kata-kata ini, yang paling terbaik nggak ada lagi. Ya. Apa sih yang direbutkan sekarang? Jawab. Apa yang orang-orang sekarang rebutkan? Hah? Jabatan. Ya tidak? Mau jadi eta. Jadi presiden rebutan. Mau jadi wakil rakyat rebutan. Ya. Tapi lihat apa sabda Nabi, khairukum, sebaik-baik Anda, sebaik-baik kalian. Siapa? Man ta'allamal Qur'an. Dia orang yang mempelajari Al-Qur'an. Selama hidupnya belajar Al-Qur'an. Belajar bacanya, tilawahnya. Ya, pengen berusaha bertajwid. Belajar bahasa Al-Qur'an, belajar bahasa Arabnya selama hidupnya. Karena apa? Karena ingin menjadi orang terbaik yang Nabi telah sabdakan. Setelah dapat ilmunya, dia ajarkan. Tetap menjadi orang yang terbaik. Gak perlu repot-repot dia cari jabatan. Kalau menjadi orang yang terbaik, bahkan best of the best, orang yang terbaik dari yang terbaik. Belajar Quran, ngajarin. Baca Quran, ngajarin. Tapi ingat, bukan hanya bacanya, tapi maknanya yang terkandung yang harus kita pelajari kemudian amalkan. Ini yang utama. Jangan disibukkan dengan tajwid terus. Kapan belajar tafsirnya, kapan belajar memahami makna kandungannya. Beriringan ya ayyuhal ikhwah, beriringan. Maka nggak bisa dipisahkan. Ada belajar bahasa Arab, belajar tajwid. Oh, saya belajar Arab aja. Ya mungkin dia sudah belajar tajwid di tempat lain. Dia pengen bahasa Arab saja. Ya, tafadhol, silakan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan dia akan tergugah, oh iya harus belajar tajwid ya.
Ya, orang yang belajar tajwid enggak ngeh harus memahami Al-Qur'an. Ya, tapi mudah-mudahan diberikan petunjuk. Karena nggak bisa dipisahkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ya, mau dipisahkan bagaimanapun susah. Ya. Maka jangan hanya jadikan tilawah sebagai amalan, tetapi jadikanlah beramal terhadap Al-Qur'an kandungannya. Taib. Tadi dan ini adalah hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar. Sebaik-baik Anda adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Taib. Ini juga ada hadis yang menjadi keutamaan Al-Qur'an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lah ma'a safaratil kiramil bararah." Perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia adalah hafiz, penjaganya, ya, penjaga Al-Qur'an, hafiz nama juga, ya, dia jaga Al-Qur'an dalam hafalannya. Dia akan bersama safarah al-kiram al-bararah. Dan pertamaan orang-orang membaca, ya, sedangkan dia yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadid. Perumpamaan yang membaca Al-Qur'an tapi dia tersandung, maksudnya agak sulit, ya, yang dikatakan terbata-bata, ya, maka tetap saja dia akan mendapatkan pahala, proses dapat pahala. Bahkan dikatakan walaisyakun lahu ajran, 2 pahala. Ya, terbata-bata, makhraj hurufnya belajar agak sulit, terus dia belajar. Bisanya segitu, ya qadar Allah, memang bisa yang begitu. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, masih saja alhamdulillahi rabbil alamin, nggak mulu, ainnya nggak bisa, nggak ain nggak. Tetap dia terbata-bata, tetap saja kalau dia berproses ya dapat. Ya, qul ya ayyuhal kafirun, kafirun Pak, kafirun pakai pak mulu, ya dia bisanya begitu, ya, memang logatnya logat eta. Susah, tapi dia berusaha, tetap dapat pahala. Ya, jangan putus asa dan jangan malu dalam belajar mah. Naam. Ya, yang malu apa? Yang nggak belajar harusnya malu. Ya. Saya malu, udah gede, udah tua belajar Quran, nggak usah malu. Yang malu ya selama hidupnya nggak pernah belajar Quran. Naam. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, juga Ibnu Majah wal Hakim bi isnadi sahih, sanadnya sahih dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "ahlina minan nas." Kata Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah punya ahlin nas, mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man hum, siapa mereka?" Berkata, "Hum ahlul Quran." Mereka itu yang suka dengan Al-Quran, keluarga Al-Quran, ahlul Quran. Ini jadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enak kan? Ya. Menjadi keluarganya Allah. Nah, ini yang memotivasi setiap keluarga muslim harus cinta terhadap Al-Quran, ya, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran kepada keluarga, ya. Ada murotal yang kita dengarkan,
Kan ini banyak sekarang. Ya, mau di gadgetnya, mau di boomboxnya, itu Al-Quran disetel-setel. Ya, didengarkan baik-baik. Ya, seperti itu. Ya, 6. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, man ahsanun nas, siapa manusia yang baik, yang paling baik, sautan bil Quran, siapa orang yang paling baik dalam bersuara, ya, dalam membacakan Al-Quran. Ya, tadi kan manusia terbaik belajar Quran dan mengajarnya. Tapi ini siapa yang paling baik bacaan Qurannya? Mau tahu? Nabi menjawab, man idza sami'ta qira'atahu ra'aita annahu yakhshallah. Siapa saja yang dia mendengarkan bacaan, dia mendengar bacaan orang Al-Quran, orang sedang baca Al-Quran, kamu lihat dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cirinya? Ya mungkin dia paham akhirnya jadi menangis. Ini salah satunya. Kan kita banyak lihat qari atau imam-imam membaca Al-Quran, tiba-tiba matanya bercucuran karena paham maknanya. Coba yang nggak paham, kenapa tuh si imam nangis wae? Dicegukan wae. Dia nggak tahu artinya. Kalau tahu artinya dia pasti ikut nangis, ya, sedih atau takut terhadap neraka. Yakhshallah, dia baca dengan penuh rasa takut kepada Allah. Masih ingat bedanya khauf sama khasyah? Khauf ya takut, tapi takut yang manusia juga mengalaminya secara wajar. Takut kepada hewan buas misalnya. Tapi yang khasyallah ini takut yang diiringi dengan ilmu. Ya, takut yang diiringi dengan ilmu. Dia tahu bahwa perbuatan yang haram pasti akan mengundang azab dari Allah. Dia akhirnya tahu. Takut, ya, ada ilmunya. Naam ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Ya. Itulah keutamaan-keutamaan Al-Qur'an dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan, ya, memberikan kepada kita motivasi untuk kita dekat dengan Al-Qur'an tiap harinya. Jangan cuma di bulan Ramadan saja. Ya, maka terus hidup kita itu dekat dengan majelis Quran, dengan halaqah Quran. Ya, walaupun sehari dapat di dalam halaqahnya 1 ayat, la ba'sa bi, enggak apa-apa. Ya. Minta kepada Allah agar selalu hati kita ini haus dan lapar terhadap Al-Qur'an. Kalau hatinya bersih dia enggak pernah kenyang. Tapi kalau hatinya kotor, ya baru juga cuman ini tutup. Nah, berarti kita harus cek diri kita. Hati kita ini kotor berarti, nggak betah sama Al-Quran. Ya, kalau betah dia akan lama terus. Ya, naam, ikhwah. Teruslah untuk kita dekat-dekat dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan di masjid yang kita cintai ini, ya, jamaahnya nanti bisa memahami, ya, kalau adanya sholat yang panjang nikmat bacaannya, akhirnya jadi senang. Ya, ini masih awal-awal kita, ya, baca yang pendek-pendek biar orang-orang awam tidak kabur. Ya, tapi kalau mereka ikut belajar memahami pasti senang yang sholatnya itu lebih panjang. Karena sebaik sholat kata Nabi yang dirinya lama. Ya, tapi sekali lagi ya lihat dulu keadaan jamaahnya. Kalau mau diri lama ya pasti sholatnya sorangan sholat tahajud. Ya. Naam ikhwah.
Mungkin terakhir dari taklim hari ini, apa sih tujuan ya untuk kita mudawamah, untuk kita terus-menerus membaca Al-Qur'an. Ya, melazimkan, mendawamkan. Innal hadfa minal mudawamati ala qiraatil Qur'an hiya, sesungguhnya tujuan dari terus-menerus atas membaca Al-Qur'an adalah al-wusulu illa fahmihi, untuk kita mencapai pemahaman, wusul, ya, sebagai perantara memahaminya. Itu terus menerus. Wa tadabbur ayatih, dan mentadaburi, merenungkan ayat-ayatnya. Wal amalu bima fiha, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, ya. Min awamir, dari perintah-perintah. Wajtinabu ma fiha, dan meninggalkan larangan-larangan yang ada di dalamnya. Fi waqi'il hayah, ya. Itu karena memang realitas kehidupan demikian waqi'nya. Mau nggak mau ya kita harus ikuti perintah yang ada dalam Quran, menjauhi apa yang dilarang dalam Al-Quran, karena itu akan menjadi waqi', menjadi realita hidup kita. Ya. Ada orang yang bertanya, Ustadz, gimana nih muamalah seperti ini nih? Apakah mengandung riba? Alhamdulillah. Ada yang bertanya demikian, berarti dia ngeri. Dia belum tahu, dia bertanya kepada yang tahu. Jangan muamalah seperti itu mah, mengandung riba, tinggalkan. Dan seterusnya, di antara bentuk muamalah antara manusia ini, yang di situ ternyata ada keharaman yang Allah haramkan dalam Al-Quran. Naam. Maka itulah kita seringnya membaca Al-Quran dengan terus-menerus adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Memahaminya, mentadaburinya. Kalau ada perintah kita kerjakan, kalau ada larangan kita jauhkan. Wa yumkin, dan mungkin, ya, dalam kitab Allah, dalam Al-Quran ini ada tafsir rincian. Ya, catatannya, adadul ayat wal kalimat wal huruf, jumlah ayat dan kalimat-kalimat, kata-kata, wal huruf bitakrib, ya, yang ini takrib, pendekatan, ya, yang kira-kira lah. Ya, di dalam Al-Quran itu ada yang meneliti, ya, meneliti bahwasanya perkiraan jumlah huruf dalam Al-Quran itu, fa in kana al-adad taqribi li hurufil Quran wa huwa 323.015 huruf. Berapa? 323.015 huruf. Maka seorang muslim yang membaca, ya, Al-Quran ini sebanyak huruf ini, tinggal dikalikan pahalanya. Yang Nabi katakan berapa? La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf 10 pahala kebajikan. Kalau kita baca 320.015, jadi berapa itu? Dikalikan 10, berapa juta? Masya Allah, luar biasa. 3.230.150 amal soleh yang kita bisa raih.
Insyaallah. Pertanyaannya, bersihkan hati kita. Karena kalau kotor hati kita ini akan sulit dekat-dekat membaca Al-Quran. Tapi ikhwah, kemaksiatanlah yang menghalangi kita dekat dengan Al-Quran. Maka daripada itu, jauhkan kemaksiatan dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita senang terhadap Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan. Ini ada pertanyaan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan seluruh yang hadir di Masjid Al-Musyawarah sore ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang manakah yang lebih baik? Membaca Al-Quran satu hari satu juz, atau tidak perlu berlembar-lembar, yang penting paham arti per ayat sambil membaca terjemahannya. Syukran jazakumullahu khaira. Tadi barusan disebutkan ya, kalau Al-Quran hurufnya sampai demikian bilangannya ya, kita cari pahala ya dengan membaca ya, cari pahala. Dapat gak pahalanya? Ya niatnya cari pahala, dapat. Apakah dapat pemahamannya? Ya belum dapat, karena belum memahami, belum mentadaburi. Maka hal yang seperti ini pun harus beriringan pula. Ya, nanti kalau dijawab yang lebih baik satu ayat tapi paham, terus diamalin. Ya. Para sahabat metodenya 10 ayat. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, tidaklah kami membaca 10 ayat, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, baru pindah ayat berikutnya. Ya, ini perumpamaan yang dikerjakan oleh para sahabat. Ya. Itu mah minimumnya 10. Lebih dari itu ya pasti lebih baik. Berarti dibagi saja porsi waktu kita. Hari ini kita membaca, meraih pahala dengan satu hurufnya 10 kebaikan. Baca 1 juz, 2 juz. Ya. Yang penting ingat jangan sampai menghalangi, jangan sampai pula tidak mengerjakan kewajiban yang mesti dilakukan. Misalnya seorang istri harus berbakti kepada suaminya, menyiapkan segala macam kebutuhan suami, ya. Tapi akhirnya dienyahkan semua itu karena lantaran ingin baca Al-Quran saja. Kewajiban lain tidak dikerjakan, ini malah berdosa. Ya. Taib. Pertanyaan seperti ini, maka mana yang lebih baik? Tentu Al-Quran diturunkan untuk dipahami dan diamalkan. Ya. Kalau kita ikuti para salafus soleh, mustahil antum akan bisa mengejarnya. Ya. Kalaupun kita berupaya untuk memahami agama ini dengan pemahaman salafus soleh, walhamdulillah. Tapi mengejar amalan-amalan seperti mereka, Allahu a'lam. Usaha kita ini enggak ada apa-apanya. Tapi tetaplah berusaha. Ya. Kita mah enggak ada apa-apanya dibandingkan salafus soleh, generasi terbaik dalam amalannya. Ya. Imam Ahmad aja ada yang sholat mutlak sampai beratus atau beribu rakaat. Ya, tentu dalam sholat ada bacaan Al-Quran. Ya, maka bacalah Al-Quran sesuai kemampuan Anda, pahami, ya, pahami dengan apa yang Anda miliki dan tentu bertanya kepada ahlinya, sehingga adalah hari-hari kita untuk tilawah 1 juz, ya. Bahkan maksimum itu
Ya, sebulan adalah kita khotam 30 juz. Ya. Karena yang 3 hari saja 3 hari khotam misalnya, atau sehari khotam, itu dikhawatirkan tidak ada pemahaman dalam membaca Al-Qur'annya. Amalan yang disenangi syariat sedikit tapi rutin. Ya, jangan sekaligus banyak besok telap. Aduh, udah capek. Sedikit saja ya, sedikit demi sedikit, ya. Naam, Allahu alam bissawab. Ada lagi ya ikhwah? Kalau nggak ada, ngaji itu enaknya rame-rame, ya, bareng-bareng, karena satu sama lain bisa memberi semangat. Kalau sendiri biasanya itu lemah, ya, banyak gangguan. Tapi kalau berhalaqah itu bisa menyemangatkan. Itu spontan, ya, dengan izin Allah bisa semangat karena ada halaqah. Satu sama lain saling menguatkan. Ya, tadi kita tadabbur alam. Ini ada pohon-pohon yang rame-rame ini, berjejer bersab. Ada sendiri, tapi sendiri patah. Saya mengambil istifadah, mengambil manfaat. Ini dia pisah sama sap-sap pohon yang lain, sehingga yang satu tumbang. Ya, saya berpikir seperti itu, ternyata ini memisahkan jamaah nih, pohonnya ya. Kalau kita lihat dia jauh deh jaraknya. Ya, tadi ikhwan kita ada mengatakan dia pohonnya berjejer bersap-sap, itu pohon pinus, itu akarnya saling menguatkan kalau di dalam tanah. Betul ya? Lihatlah, itu tadabbur alam kita. Ya, yang Allah menciptakan makhluknya berupa pohon, namanya pohon pinus, yang dia bersahap. Lihat, ternyata di akarnya itu saling terkait, menguatkan. Kita pun dalam belajar, ya, berjamaah demikian. Tidak boleh kita belajar sendiri, itu akan melemahkan, bahkan akan menyusahkan. Allahu a'lam bishawab. Maka ikhwah, ikutilah madrasah Qur'aniyah atau halaqah dimanapun antum ada. Kami dari Thalibul Ilmu Syar'i hanya mengadakan madrasah Qur'aniyah. Silahkan bagi yang mau bergabung, ada di hari-hari yang bisa dipilih untuk kita bergabung, ya, bersama-sama menguatkan hati kita untuk terus memahami, ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Qur'an ini. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.